Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk terus mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan membahas hadis yang ke-15 dari bab yang ke-27 ini, yaitu bab tentang mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka dan kasih sayang kepada mereka. Hadis yang ke-15 yaitu An Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya atau untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Di antara penjelasannya adalah bahwa al-iman lahu alamah, iman itu memiliki tanda-tanda, ya. Al-imanu yazid wa yanqus, iman itu ada kalanya naik dan adanya kurang. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang, la yu'minu ahadukum, tidak beriman ay la yakmul, tidak sempurna iman seseorang. Jadi bukan tidak beriman tuh sama sekali tidak, tapi la yakmul, tidak sempurna. Berarti kalau kita tahu ketika itu kita sedang tidak sempurna, berarti kita harus menyempurnakan, ya. Bagaimana cara menyempurnakan keimanan tersebut? La yakmul iman ahadukum hatta yagrisu fi nafsihi ukhuwah. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga dia mampu menumbuhkan di dalam dirinya al-ukhuwah, persaudaraan, ya. Jadi di antara cara untuk meningkatkan keimanan kita atau menyempurnakan keimanan kita atau menggenapkan keimanan kita atau membuktikan bahwa kita ini beriman, al-ukhuwah, ya, sebagaimana pada pertemuan yang lalu, ya, dengan bersaudara maka kita akan merasa aman nyaman, akan mudah mengingatkan, akan merasa aman juga ketika diingatkan. Tapi ketika belum bersaudara kita akan kaku, mungkin mau bicara begini, mau bicara begitu, tapi ketika sudah terjalin persaudaraan enak, ya, entah dengan cara bercanda, entah dengan apa, seperti itulah, ya. Jadi Allah memberikan kepada kita fasilitas terkait dengan kita, bahwa kita ini butuh saudara, butuh teman untuk saling ingat mengingatkan, sebagaimana dalam surah yang pendek, surah Al-Asr, ya. Orang beriman akan rugi kalau tidak tumbuh dari dirinya saling nasihat menasehati, saling ingat mengingatkan, ya. Jadi al-ukhuwah, persaudaraan, adalah kapan seseorang itu disebut saudara? Ketika ada kesamaan amal, ketika ada kesamaan perbuatan,
ya. Dia sholat, kita sholat, punya kesamaan amal, itulah ukhuwah. Dia zakat, kita juga zakat, ya. Ada kesamaan amal. Selama dia seperti itu, maka itu disitulah ada keterbukaan pintu buat kita saling mengingatkan, ya. Jadi tidak ada lagi merasa diajari, tidak ada lagi merasa digurui, tapi yang ada justru kita membuka pintu untuk apa? Untuk menerima masukan-masukan. Untuk apa? Untuk keimanan kita. Supaya kita terus menaik dan menaik, meningkat dan meningkat. Karena tadi tidak ada tujuan dari yang kita kejar dalam hidup ini kecuali menumpuk ibadah, menumpuk pahala dari ibadah yang kita lakukan. Di antaranya apa ini? Bihathihim alal a'mal as-salihah. Memotivasi kepada diri dan kepada sesama teman untuk terus beramal yang salih. Ya, semuanya sudah tahu kalau sebut amal salih adalah al-amal at-tabi' li kitabillah wa sunnah. Kalau sudah disebut amal salih adalah amal yang tata caranya mengikuti kitab Allah Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya. Wa yuhibbu ma wajadu minal khair min Allah. Dan suka, ya, terhadap apa yang didapati oleh saudaranya. Saudaranya sehat, senang, ya. Saudaranya dapat berezeki begini, senang. Tidak muncul iri, hasad, dengki, ya, tapi senang. Seperti itulah di antara cara meningkatkan keimanan seseorang, cara menyempurnakan keimanan seseorang. Nah, teman-teman, di dalam surah Al-Anfal, ya, ada ayat yang berbunyi innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Kita ini sedang hidup untuk beriman kepada Allah, ya. Dari keislaman kita, ya. Semuanya sudah tahu keimanan seseorang dan keislaman seseorang sekaligus keihsanan seseorang itu akan terbukti dengan amal-amal, ya. Atau Islam akan bisa dibuktikan dengan iman. Iman akan diutuhkan dengan ihsan, ya, yang disebut dengan rukun agama, ya. Yang disebut dengan rukun agama. Dan rukun adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada ketika pekerjaan itu dikerjakan, ya. Teman-teman sholat harus ruku, harus ada ruku. Dan rukunya bagaimana? Yang tumaknina. Teman-teman sholat harus ada sujud. Bagaimana sujud? Tumaknina. Ketika sujud tidak tumaknina, ketika ruku tidak tumaknina, ketika baca Al-Fatihahnya rusak, sholatnya rusak. Salah satu rukun dari rukun yang ada rusak amal. Nah, agama pun punya rukun, ya. Islam, iman, ihsan, ini rukun, tidak boleh hilang dari tiga ini. Nah, makanya di sini Rasulullah mengingatkan iman seseorang harus diperhatikan, baik kesempurnaannya atau keberadaannya, ya. Baik kesempurnaannya atau keberadaannya. Ketika sudah ada iman, tingkatkan terus. Nah, tingkatkan terus. Ketika tidak ada, cepat hadirkan kembali. Bagaimana caranya? Selalu ingat rukun agama. Islam, iman, ihsan. Ketika bicara Islam, berarti kita menyerahkan diri kepada Allah. Istislamullah bita'ah. Secara totalitas kita menyerahkan. Ya Allah, saya mengakukan diri hamba sebagai hamba Engkau. Hamba siap diatur oleh Engkau, ya Allah. Nah, itu istislam. Bagaimana membuktikan siap diaturnya? Bitauhid. Siap beribadah kepada Allah saja. Bagaimana membuktikan beribadah kepada Allah saja? Al-inqiyad, yaitu taat. Bagaimana taat itu? Ikuti Rasulullah SAW. Dan kalau saya ikuti Rasulullah, jauhi kesirikan. Bagaimana untuk melihat kesirikan? Sepenuhnya ikuti Rasulullah. Maka kesirikan akan muncul, akan dirasakan. Nah, kemudian iman itu sendiri apa? Iman itu sendiri al-i'tiqad, keyakinan sebenarnya. Dan keyakinan sendiri apa? Ilmu, ya. Ilmu. Maka ketika ilmu
akan kita ikat sehingga menjadi i'tiqad, menjadi keyakinan. Seleksi dulu ilmu tersebut, ya. Nah, nanti baru dibuahkan, dipraktekkan, ya, direalisasikan, entah dengan lisan, entah dengan tangan, entah dengan mata, entah dengan telinga, entah dengan kaki. Ekspresikan. Itulah keimanan. Jadi kalau teman-teman sudah tahu bahwa sholat itu wajib dan dari sholat itu akan besar pahalanya, maka lakukan sholat itu. Maka itulah kesempurnaan iman. Ketika kita tahu sholat itu wajib tapi kita nggak melaksanakannya, berarti tidak sempurna iman kita. Atau dengan kata lain, bisa gagal keimanan kita, ya. Jadi menyempurnakan iman adalah dengan beramal. Untuk bisa beramal dan terus termotivasi, kita butuh ukhuwah, kita butuh persaudaraan. Dari sanalah kita diingatkan, dari sana pula kita bisa mengingatkan. Nah, ayat ini lihat, innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ada dua kata kunci di sini untuk meningkatkan keimanan atau meningkatkan kualitas keimanan. Satu, di sini sebut ketika disebut Allah. Yang dimaksud disebut Allah ini bisa makna majazi, bisa makna hakiki. Makna hakiki benar-benar Allah disebut, nama Allah atau nama-nama Allah dari Asmaul Husna, atau maknanya makna majazi, ya, disebut tentang kebesaran Allah, tentang perintah-perintah Allah, seperti itu. Yang kedua, tuh lihat ayat. Ayat di sini bisa makna hakiki, ayat-ayat dalam Al-Quran, atau ayat-ayat kauniyah, atau hal-hal yang berkaitan dengan kebesaran Allah. Nah, Allah memberitahu kepada kita, jika ingin membuktikan keimanan seseorang hamba yang ada pada dirinya terkait dengan keimanannya kepada Allah, Allah berikan. Satu, jika disebut Allah dia bertambah. Wajilat qulubu, ada rasa takut, ya. Teman-teman masih ingat bahwa rasa takut ada 3 macam, ya. Ada takut yang disebut dengan khauf, ada takut yang disebut khasyah, ada takut yang disebut dengan ru'bu. Takut yang berkaitan dengan ibadah itu 2, al-khawf wal khasyah. Takut yang tidak bermanfaat untuk keimanannya, bahkan akan mencelakai keimanannya, itu takut yang disebut dengan ru'bu, ya. Kapan kita merasakan khawf? Kapan kita merasakan khasyah? Kapan kita merasakan ru'bu? Ketika kita merasakan, tadi di sini disebut zukirallah, disebut Allah, terus kita ingat Allah Maha melihat, ya. Ketika disebut nama Allah, kita teringat nama-nama Allah yang lain. Allah Sami', Allah Basir, Allah Razik, dan sebagainya. Nama kita ingat. Dari situ kita merasakan kedekatan kepada Allah, merasakan takut akan azab Allah, merasakan bahwa Allah akan memberi pahala, merasakan segalanya, ya. Tumbuh rasa takut, takut tidak bisa mendapat rahmat Allah, takut dimasukkan neraka, takut tidak masuk surga, semua. Nah, dari rasa takut yang seperti itu namanya khauf, ya. Nah, untuk membuktikan khauf ini sudah ada dari kita dan kita ingin meningkat pada takut yang disebut dengan khasyah, maka kita buktikan rasa takut kita ke neraka, berarti kita harus beramal supaya diselamatkan neraka. Harap kita untuk bisa masuk surga, kita buktikan dengan amal-amal yang bisa masukkan ke surga. Itulah khasyah namanya. Jadi ketika seseorang sudah khasyah, berarti dia sudah berusaha mempraktekkan apa yang dia harapkan, dan dia berusaha mempraktekkan apa yang dia takutkan. Takut neraka, jauhilah neraka dengan apa? Beramal yang soleh dan jauhi maksiat. Masuk surga, ingin masuk surga, berharap beramallah yang bisa memasukkan ke surga dan jauhi kemaksiat. Jadi ketika khauf itu sudah melahirkan amal-amal, itulah khasyah. Itulah khasyah, ya. Jadi dengan kata lain, seseorang tidak akan hadir dalam dirinya khauf khasyah kecuali dengan ilmu. Nah, ar-ru'bu, sedangkan ru'bu ini lain.
Ru'bu ini adalah penyakit orang-orang yang di dalamnya ada kemunafikan. Dan Allah sengaja memasukkan penyakit tersebut. Kapan teman-teman kita merasakan di dalam kita ini ada ru'bu? Ketika kita tidak suka kepada kebaikan, diingatkan tidak mau, mengingatkan pun tidak mau. Ya, dia ingin bebas hidup tanpa aturan Allah. Ya, seperti itulah orang yang kena ru'bu. Dia tidak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas keimanan. Dia tidak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Makanya Allah memberi ciri pertama kali. Orang yang beriman yang benar itu ciri pertama kali apa? Yuqimus shalah. Harus sholat dulu. Kapan sholat itu akan bisa memberikan pengaruh terhadap dirinya? Wajilat qulubuhum, ya, wazadatum iman, ketika sholatnya benar. Ya, ketika sholatnya benar. Ketika sholatnya tidak benar, tidak akan memberikan pengaruh terhadap dirinya. Ketika mendengar Allah menjadi takut, ketika dibacakan ayat menjadi bertambah, tidak akan. Maka Allah memberikan ciri sholat terlebih dahulu. Ya, kalau ada rezeki, baik yang sudah sampai nisab atau belum, keluarkan. Ya, kalau sudah sampai nisab namanya zakat. Ya, kalau belum sampai nisab namanya sedekah tatawwu. Kemudian Allah memberikan ciri khas lain. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim maghfirah wa rizqun karim. Allah berikan ciri khas orang yang beriman yang seperti tadi itu rindu ampunan Allah. Ya, merindukan selalu ampunan Allah. Orang yang dikata Allah akan mudah muncul di dalam dirinya khauful khusy, rasa takut, itu rindu ampunan Allah. Ya, jadi dalam hidupnya selalu terpikir, saya ingin ampunan Engkau ya Allah, saya merindukan ampunan Allah. Ketika dia menginginkan ampunan Allah, dia pun berusaha beramal yang bisa menjadikan dirinya diampuni. Ayatnya teman-teman sudah hafal. Lihat ayat 31 surah Ali Imran. Ikuti Rasul, maka Allah akan cintai dan Allah akan ampuni dosa. Nah, teman-teman, lihat di sini. Lawan dari bertambah iman, lawan dari bertambah rasa takut kepada Allah. Lihat surat Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minun bil akhirah. Wa idza dzukiral ladina min duni idahum yastabsyirun. Ini orang yang imannya turun terus, ya, mengaku mukmin, ya, tapi ketika disebut selain Allah atau disebut Allah saja jengkel. Maksudnya apa? Yang dimaksud sebut Allah saja teh beribadah seperti ini, beribadah yang benar, jangan lakukan itu tidak ada contohnya Rasul, itu Allah tidak pernah memerintahkan. Dia kesal, ya. Dia jengkel. Dia merasakan apa yang sudah dia lakukan itu seakan disalahkan. Seakan tidak benarkan. Seakan-akan digoda. Seakan-akan dicaci. Padahal itu adalah memang bukan kebenaran. Padahal itu adalah tidak bercontohkan. Tapi ketika kita mengingatkannya, jengkel, kesel. Nah, maka berarti itu ada tanda-tanda kemunafikan, ya. Berarti tidak ada khauf dan tidak ada khasyah, berarti disitulah ru'bu. Nah, jadi sekali lagi, berarti kalau kita ini sudah tahu isma'azzat, ya, sudah tahu kita kesal dan kita pun sudah mengakui bahwa kita beriman, kita harus hilangkan rasa itu. Isma'azzat, rasa kesal ini harus hilangkan, ya. Kalau kita tidak menghilangkan, itu namanya ru'bu. Dan itu adalah penyakit orang yang tumbuh di dalam dirinya kemunafikan. Ya, berarti kita butuh ukhuwah lagi, butuh persaudaraan. Lihat ayat berikutnya. Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim.
Dan orang-orang berupaya dengan maksud menentang ayat-ayat kami dengan melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Jadi kalau kita sudah ingatkan lewat seperti ini, ya, lewat majlis ilmu, ya, tapi tidak ada keinginan untuk merubah, ya, apa yang di dirinya itu salah, apa yang dirinya itu tidak benar, tidak ada keinginan, maka ini termasuk mu'ajizin, ya, mu'ajizin. Dan mereka Allah ancam dengan menjadi penghuni neraka, ya. Jadi mari teman-teman, iman itu sebagaimana yang sudah kita bahas, walaupun belum sempurna dari hadis, iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah adalah mengambil sesuatu yang membahayakan di jalan. Maksudnya di tempat di mana orang lalu lalang, termasuk di masjid, ada sesuatu yang membahayakan, kita ambil. Ini paling kecil dari cabang iman, kata Rasulullah SAW. Nah, itulah iman. Ketika kita ingin sempurna, berarti kita harus banyak mengetahui mana amal-amal agama ini, ya. Dan kita praktekkan. Itulah cara meningkatkan keimanan, menyempurnakan keimanan. Tapi ketika kita tidak mau mencari tahu mana amal-amal agama, berarti kita pun tidak akan mungkin bisa beramal, karena kita tidak tahu apa yang akan diamalkan. Maka saat itu iman seseorang sedang down, turun dan turun dan turun, ya. Jadi sekali lagi, ancaman berat bagi orang yang tidak ada keinginan untuk dirinya dinaikkan keimanannya, ya. Tidak ada iman bisa naik kecuali dengan ilmu. Al-iman yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik dengan ketaatan, taat itu ilmu. Wa yanqus bil ma'siyah, dan akan berkurang dengan maksiat. Maksiat itu penentangan, ya. Dia tidak mengamalkan ilmu dengan benar. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, lihat kata Abu Darda mengingatkan kita, ya. Ista'idzu billah min khusyu'in nifaq, ya. Qila lahu wa khusyu'un nifaq, qala antara jasada khashi'an wal qalb laysa bi khashi'in. Teman-teman, ya. Kata Abu Darda, berlindunglah kepada Allah dari khusyuk nifaq. Khusyuk itu maknanya khosyah, ya. Dari ketakutan, tapi ketakutan orang munafik. Ditanya Abu Darda, khusyuk nifaq, apa takut munafik itu? Takut yang tumbuh dari orang munafik itu seperti apa? Antara jasada khasi'an wal qalb bi khasin. Engkau melihat secara dari fisik sepertinya benar, sepertinya rasa takut ada pada diri mereka, tapi cara mengekspresikan rasa takut mereka, cara membuktikan rasa takut mereka itu tidak benar. Hatinya tidak ada ilmu, ya. Banyak sekarang, ya, umat Islam yang sepertinya benar, saya beribadah kepada Allah untuk bisa dapat surga, padahal mereka yang tahu itu amal yang keliru. Amal yang sedang dilakukannya salah. Amal yang sedang dipraktekannya tidak ada Allah perintahkan. Inilah khusyu'un nifaq, ya. Dan itu banyak mengidap kaum muslimin, ya, memapar kaum muslimin itu banyak. Dan ketika mereka diingatkan, mereka mu'ajizin, menolak, ya. Mereka tidak mau. Nah, maka ista'idzu billah min khusyu'in nifaq, mintalah terus. Nah, ketika kita minta perlindungan kepada Allah, tidak cukup hanya dengan ya Allah lindungi hamba dari khusyuk nifaq. Tidak, tapi kita harus bergerak. Itulah iman. Iman itu tiga sudut, ya, tiga sudut: hati, lisan, gerakan. Maksudnya hati apa? Tempatnya ilmu, ya, tempatnya ilmu. Allah sudah menurunkan kepada kita lewat Rasul Al-Quran, sumber ilmu. Al-Hadis, sumber ilmu. Kita pelajari, kita pahami, masukkan ke dalam hati. Satu, kapan waktunya dipraktekkan dengan lisan? Dua, kapan waktunya praktekkan dengan gerakan? Tiga. Itulah iman, ya. Jadi kalau orang yang beriman nggak ada keinginan mencari ilmu, ya, atau cari ilmu yang tidak jelas,
belum beriman atau tidak sempurna keimanannya. Ya, jadi buktikan keimanan dengan apa? Hati isi terus dengan ilmu. Ya, hati terus tambah ilmu. Praktekan. Entah praktekan dengan lisan atau praktekan dengan gerakan. Itulah iman. Dan insya Allah itu bukti kita minta perlindungan kepada Allah min khusu'in nifaq. Ya? Kita membuktikan bahwa kita berlindung kepada Allah dari kekhusuan orang-orang munafik. Ya, seperti amal-amal kita bersalawat. Kita harus ista'idzu billah. Salawat itu yang mana? Yang memang ada contohnya Rasul. Jadi tidak semua salawat itu adalah benar. Ya. Kemudian sholat yang mana yang ada contoh Rasul? Seperti dalam bulan Rajab ada sholat Rajab, ada puasa Rajab, ada umroh Rajab. Kita cek lagi, benarkah? Ada zikir-zikir Rajab, benarkah? Kalau memang kita nasta'id min khusu'in nifaq. Kalau kita memang berlindung kepada Allah dari kekhusuan munafik, kita cari tahu, adakah benar di bulan Rajab ini zikir-zikir Rajab? Adakah benar di bulan Rajab ini saum Rajab? Adakah benar di bulan Rajab ini umroh khusus? Adakah benar di bulan Rajab sholat khusus? Kita harus ngecek. Kalau tidak mengecek, berarti kita tidak tidak mengerti yang dimaksud dengan nasta'id bi khusu'in nifaq. Berarti kita tidak paham dengan yang dimaksud minta perlindungan kepada Allah dari khusus munafik ini. Ya, jadi intinya seorang yang ingin imannya terus sempurna, pertama cari ilmu terus. Kemudian jalin ukhuwah, jalin persaudaraan. Karena dengan ukhuwah ini kita akan saling dapat informasi, termasuk kajian. Ya, kajian share. Besok ada kajian di sini. Itu bukti ukhuwah. Coba kalau tidak ada ukhuwah, kita nggak tahu. Ada ini, ada itu. Ya, jadi di antara cara yang Allah berikan kepada kita melalui Rasulnya, mengontrol keimanan kita. Ya, dan Allah memberitahu iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Untuk bisa meningkatkan atau menstabilkan bil ilmi dengan ilmu. Untuk bisa dapat ilmu ini diantara dengan bil ukhuwah, dengan menjalin persaudaraan. Dan dimaksud ukhuwah adalah untuk menyamakan kesamaan amal di dalam beragama. Baik teman-teman yang dimuliakan, itu nomor 15. Sekarang nomor 16. Wa anhu, yakni sama dari Anas, qala Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman aw madluman, faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana madluman ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh dhulmi fa inna dzalika nasru. Nah, dari Anas, semoga Allah meridai, mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu yang sedang berzalim alias sedang berbuat zalim, ya, atau yang sedang dizalimi. Seorang sahabat bertanya, Rasulullah, saya akan tolong dia jika dia dizalimi. Tapi bagaimana yang kau maksudkan dengan saya harus menolong orang yang zalim? Maka beliau pun menjawab, engkau mencegahnya atau menahannya agar ia tidak berbuat zalim. Itulah cara menolongnya. Teman-teman perhatikan, akho, ya, saudaramu. Berarti kita ini harus mengingatkan kepada orang yang berbuat zalim selama mereka saudara kita. Maksudnya bukan saudara senasab saja. Semua yang mengaku pertama muslim. Mau dia tadinya musuh kita, tapi kalau muslim kita perlu mengingat. Apalagi saudara kita satu nasab atau jamaah. Ya, siapapun mereka yang muslim, ya, adalah dalam hal keislamannya sudah akhun dalam sama-sama Islam. Walaupun mungkin dari sisi amal ada yang belum sama, tapi dari kata Islam sudah mendapatkan kata akhun. Nah, Rasulullah menyuruh kita untuk lakukan pertolongan. Teman-teman, kalau mendengar kata an-nasru, itu biasanya dalam kamus-kamus atau dalam tafsir-tafsir
itu berkaitan dengan al-adu, musuh. Ya. Jadi kalau sudah kata nasr ini disebut, itu biasanya kaitannya dengan al-adu, musuh. Nah, musuh kita ini banyak. Ada musuh dalam selimut, hawa nafsu. Ya, hawa nafsu inilah yang akan merusak keimanan kita. Berarti kita hati-hati dengan syahwat kita atau nafsu. Karena syahwat itu adalah kecenderungannya membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Nanti syubhat dalam masalah agama itu musuh juga. Ya. Nah, bicara tentang kezaliman, sebagaimana yang sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, para ulama tafsir menerangkan terkait dengan kezaliman ada 4 macam. Zalim kepada Allah, zalim kepada Rasul, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada sesama makhluk Allah, baik manusia ataupun selain manusia. Nah, zalim kepada Allah kapan? Ketika kita tidak melakukan tugas kita yang sebenar-benarnya. Apa? Beribadah kepada Allah. Itu kita zalim kepada Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Ketika kita tidak beribadah, kita zalim kepada Allah. Kalau sudah zalim kepada Allah, pasti zalim kepada Rasul. Kenapa? Rasul utusan Allah menyampaikan risalah bagaimana kita beribadah kepada Allah. Berarti ketika kita tidak beribadah kepada Allah dengan benar saja, apalagi tidak beribadah, tidak benar ibadahnya saja, itu sudah zalim kepada Allah. Berarti sekaligus zalim kepada Rasul. Kalau sudah zalim kepada Rasul, berarti zalim kepada diri sendiri. Kenapa? Dirinya itu ditugasi oleh Allah beribadah, tapi dia tidak beribadah, zalim kepada diri. Nah, kalau sudah zalim kepada diri, maka otomatis zalim pula kepada sesama umat manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Makhluk Allah yang lain selain manusia, Allah ciptakan untuk kebutuhan kita. Fasilitas kita beribadah kepada Allah. Ketika kita tidak beribadah kepada Allah, kita pun zalim kepada makhluk Allah yang selain manusia. Nah, makanya di sini sekali lagi an-nasru ini adalah pertolongan terkait dengan musuh. Jadi musuh kita ini yang nomor 1 adalah syahwat dan syubhat. Ya, syahwat dan syubhat. Nah, jadi teman-teman, zalim, mazlum. Zalim adalah subjek yang melakukan kezaliman. Mazlum adalah objek, ya, yang dikenai pelakuan kezaliman. Zalim itu sendiri secara bahasa adalah, atau saya istilah, wad'u syai'in fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, jadi zalim ini sebuah kata yang maknanya sangat luas sekali. Tapi ketika bicara keimanan, pasti zalim itu adalah karena ada ketidakberesan di dalam keimanan kita. Ya? Iman itu ketika benar, dia akan terus mengatur diri kita. Ya, terus akan mengatur diri kita. Al-iman al-ilmu. Iman itu ilmu. Enggak ada ilmu, enggak ada yang cahaya. Ya, enggak ada cahaya untuk mengetahui ini itu. Maka ilmu adalah iman. Ya. Maka orang yang zalim saat itu ilmunya sedang hilang, cahayanya sedang hilang. Maka kewajiban kita unsur tolong. Bagaimana cara menolongnya? Berbagai macam cara. Kalau pada hadis yang lalu, jika seseorang melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Kalau belum bisa dengan tangannya, dengan lisannya. Kalau tidak bisa, dengan hatinya. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini bukan bahwa cara menghadapi kemungkaran itu dengan 3 cara, bukan. Tapi beliau menegaskan 3 cara ini menunjukkan bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la yanqati ila yaumil qiyamah, tidak boleh selesai, tidak boleh terputus, harus terus berjalan sampai hari kiamat. Caranya dikembalikan kepada kita. Ya? Nah, bagaimana kita bisa merealisasikan nahyi wal ma'ruf tersebut? Tentu dengan ilmu lagi. Ya. Silakan bagaimana cara yang tepat untuk mengingatkan orang yang zalim ini. Ya. Entah dengan kata-kata, entah dengan nasihat.
Ya, kalau dengan nasihat kata-kata tidak bisa, dengan tulisan dengan tidak bisa juga, dengan melibatkan tokoh-tokoh masih nggak bisa juga, ya sudah, bil qalbi, dengan hati. Ya, dengan hati. Apa? Doakan dia. Dan kita ingkari kezolimannya. Ya, kita doakan dia, kita ingkari kezolimannya. Itulah selemah-lemahnya iman. Ya, jadi silakan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk menolong orang yang zolim ini. Seperti itu. Kenapa? Mereka kata saya adalah saudaranya. Maka sebisa mungkin ketika kita melakukan pertolongan, jangan memberikan dampak, ya, jangan memberikan efek negatif. Itulah yang dimaksud unsur akhok. Jadi Rasul menitik beratkan pada ikhwah, mereka adalah saudara. Kalau engkau tahu yang berbuat zalim itu saudaramu, ingatkan, jangan dilukai walaupun zalim. Nah, ya, zalim walaupun zalim, jangan dizolimi lagi. Ya, ingatkan dengan baik, jangan sampai menimbulkan dampak, jangan sampai menimbulkan efek-efek yang pengaruh yang negatif. Seperti itu. Nah, teman-teman, itu hadis yang ke-16 ya. Mudah-mudahan kita selesaikan. Nanti biar pertemuan berikutnya. Hadis yang ke-17. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah SAW qala, haqqul muslimi 'alal muslimi khams. Raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'u janaiz wa ijabatu da'wah wa tasmit al-atis. Dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hak muslim, hak itu sesuatu yang harus diperoleh, ya, harus diperoleh, seperti harus didapatkan, itu hak, ya. Dan dia berjuang menjadi wajib, memperjuangkan yang menjadi hak adalah kewajiban, ya. Allah punya hak untuk disembah, ya, dan kita punya hak untuk diberi pahala. Seperti itu, ya. Kita berkewajiban mengamalkan atau kewajiban melakukan amal-amal untuk membuktikan hak Allah, ya. Dan Allah pun wajib memberi kita pahala, seperti itu, ya. Karena hak kita mendapatkan pahala dari Allah, seperti itu. Nah, di antara hak-hak muslim, ya, artinya seorang muslim harus mendapatkannya, ya. Dan dia harus memperjuangkan haknya adalah pertama, raddus salam, mendapat jawaban salam. Makanya salam itu jawabannya wajib, ya. Ketika memulai salam sunnah, tapi ketika menjawab wajib hukumnya. Nah, jadi maka hati-hati teman-teman ketika kita mendapatkan assalamualaikum. Nah, bagaimana dengan ke masjid? Nah, karena terkait menjawab salam itu wajib, maka kalau kita masuk ke masjid jangan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum setelah sholat, assalamualaikum baru. Kenapa? Supaya mendapat jawaban, ya. Jadi kalau masuk masjid, assalamualaikum, di sana ada yang sholat, di sana ada yang zikir, maka akan mengganggu. Jadi kalau mau salam ketika masuk masjid secara individu, ya, seperti itu etikanya, ya. Nah, di antara hak seorang muslim adalah mendapat jawaban salam. Kemudian iyadatul marid, ketika sakit dikunjungi, ya, seperti itu. Dan di samping itu besar fadilah, ya, ketika kita mengunjungi orang sakit, ya, didoakan oleh 70 berapa? 7.000 malaikat, 70.000 malaikat, ya, seperti itu. Jadi di antara fadilah-fadilahnya, ya. Kemudian ittiba'ul janaiz, ya, mengiringi, mengantar, ya, jenazah ke kuburan, seperti itu. Wa ijabatu da'wah, dan memenuhi undangan. Nah, memenuhi undangan atau datang ke undangan itu pun harus kita perhatikan, ya. Kalau di dalam undangannya tidak ada kemaksiatan, kita datang. Kalau di tempat di mana kita akan datang ada kemaksiatan, maka tidak wajib saat itu, ya, tidak wajib. Kemudian tasmitul atis, merespon orang yang bersin. Kapan? Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kalau tidak ya tidak, ya.
Dia bersin, dia diam saja, enggak. Tapi kalau dia bersin, alhamdulillah, baru kita respon. Ya, kalau tidak, tidak. Itu teman-teman, itu hak-hak sesama muslim. Terakhir teman-teman ya. Semuanya dalam hadis 16, 17, 18 ini sebenarnya bukti real untuk menyempurnakan keimanan alias amal-amalnya ya. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan amal-amal kita, di antaranya tadi ketika ada saudara sakit kunjungi, berarti menyempurnakan keimanan ya. Ada teman bersin, yang bersinnya ucapkan alhamdulillah, yang dengar segera ucapkan yarhamukallah, jawab lagi, berarti itu menyempurnakan keimanan ya. Nah di dalam 18 ini dari Abu Umarah Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridainya, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarona bi ilatil marid wa tibai janazah wa tasmiyatul atis wa ibrahil muqsim wa nashril madlum wa ijab da'i wa ibsa'is salam wa nahana an khawatim wa khatam wa takhattum bi zahab wa an syarbil bil fiddah wa an mayasir al hamar wa an qashi wa an lubsil harir wa istibraq wa dibaj. Terjemahnya dari Abu Umarah Al-Bara bin Azib, dia berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami 7 perkara. Kalau perintah berarti wajib teman-teman, tapi ulama berpendapat tidak serta-merta wajib ya. Ada yang mensarah an-nadab. Nadab itu sunnah ya. Jadi dikembalikan kepada situasi kondisi kita ya, seperti itu. Tapi kalau melihat dari kata al-amru, itu al-amru asluhu al-wajib. Kalau perintah itu hukum asalnya wajib ya. Tapi nanti kalau ada dalil-dalil yang mempengaruhi terhadap konsistensi wajibnya itu sendiri, maka jadi berubah ya. Jadi himbauan ya, seperti itu dan sebagainya. Rasulullah SAW memerintahkan kami 7 perkara dan melarang 7 perkara. Nah, apa yang 7 perkara yang Rasul perintahkan? Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit ya, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, memenuhi sumpah dari orang yang bersumpah, menolong orang yang dizalimi, memenuhi undangan dan menyebarkan salam. 7 ya. Kemudian Rasul melarang 7 juga, melarang kami memakai cincin emas, minum dengan alat minum dari perak, mayashir, kais. Ini semuanya adalah pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra ya. Namanya saja berbeda-beda, tapi pada prinsipnya ya adalah pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra. Teman-teman, mungkin tidak perlu dijelaskan, ini ada sekaligus ini secara praktis adalah amal-amal yang Rasulullah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan kita, menyempurnakan keimanan kita. Yang tadinya kita tahu, kita dapat amalkan ya. Kita tidak tahu, kita nyari dapat amalkan. Ketika kita sudah tahu, kita tidak mengamalkan, itu berarti yankus ya. Ketika kita ingin sempurna, cari ilmu, berarti menyempurnakan keimanan kita. Jadi menyempurnakan keimanan kita dengan mencari ilmu dan amalkan. Ketika sudah dapat ilmu kita tidak mengamalkannya, yankus namanya ya, yankus namanya. Baik teman-teman, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita selama sekian pertemuan ya, 18 hadis intinya, ditambah penjelasan-penjelasan hadis-hadis yang menjelaskan dan perkataan-perkataan sahabat yang lainnya, ada seperti ini teman-teman. Kesimpulan dari judul mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka dan kasih sayang kepada mereka adalah 1. Memuliakan saudara kita yang beriman berarti memuliakan diri sendiri ya. Jadi jangan ngapain saya memuliakan dia, tidak. Sebenarnya ketika kita memuliakan teman, itu sedang memuliakan diri sendiri ya, seperti itu. Jadi jangan merasa rugi ketika kita memuliakan orang lain. Jangan merasa rugi ketika kita memberi kepada orang lain.
Jangan merasa rugi ketika kita menolong orang lain. Justru sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Apa? Membuktikan keimanan kita. Ya, kita ingin sempurna dan kita ingin meningkat seperti itu. Yang kedua, untuk bisa memuliakan orang yang beriman adalah dengan meningkatkan keimanan. Untuk meningkatkan keimanan adalah dengan terus mencari ilmu dan mengamalkannya. Jadi ilmu tidak cukup dicari, teman-teman, tapi dipraktekkan. Ya. Di antara ulama menerangkan kepada kita, ya, hidayah itu ada 4. Hidayah ammah, hidayah yang sifatnya umum. Tapi hidayah ini tujuannya untuk apa? Menjaga konsistensi kemakhlukan. Ya, semuanya Allah beri. Ya, qaddar fahada, qaddar, Allah menentukan ukuran-ukuran makhluk. Ya, baik lamanya, besarnya, apanya saja, hada dan petunjuk. Ayam begini, kambing begini, sapi begini, pohon ini begini, dimanapun seperti itu nak qaddar fahada. Nah, kemudian ada hidayah bayan atau irsyad. Kita melihat alam ini, kita melihat hadis, kita ayat, itu bayan. Mendapat penjelasan, kita mengerti itu dari ilmu. Kemudian kita praktekkan dari ilmu yang sudah kita pahami, itulah hidayah taufik. Jadi kita ini kemanapun mencari ilmu, hakikatnya sedang mencari hidayah taufik. Artinya ingin mempraktekkan ilmu untuk membuktikan keimanan kita, menyempurnakan keimanan kita, meningkatkan keimanan kita. Nah, makanya ini, ya, untuk bisa memuliakan orang yang beriman adalah dengan meningkatkan keimanan. Untuk meningkatkan keimanan adalah dengan terus mencari ilmu dan mengamalkannya. Hidayah taufik. 3. Penyebutan yang zamannya ikhwan atau ikhwah adalah ketika adanya kesamaan amal perbuatan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kita ingin bersaudara, bersatulah dengan amal-amal yang sama. Yang mana? Yang Rasul contohkan. Rasul tidak mencontohkan, tinggalkan. Kenapa? Itu akan menjadi permusuhan pasti. Lihat ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a. Allah menyuruh kita berpegang, bersatu padu dengan apa? Dengan berpegang pada bihablillah tadi Allah. Apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita tidak berpegang teguh dengan Al-Quran Hadis, pasti akan bercerai-berai. Itu pasti. Ya. Maka jangan sampai ada subhat di diri kita. Manusia itu dalam beragama tidak akan pernah bisa bersatu. Kenapa? Karena otak kita berbeda, rambut kita berbeda. Itu keliru, itu syubhat. Itu syubhat. Ayat ini sudah dengan tegas mengatakan wa'tasimu. Berarti ada kemungkinan besar, ya, bersatu itu bisa. Dengan apa? Bihablillah. Dengan kembali kepada Allah. Ya. Pelajari Al-Quran dengan benar, hadis dengan benar, akan bersatu. Ya. Kalau tidak, tafarruq, akan bercerai-berai. Ya. Lihat kata Allah, innal ladzina farraqu dinahum wa kana syi'a lasta minhum. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama. Syiah itu artinya kelompok-kelompok. Wa kanu syi'a, mereka jadi terpecah-pecah, lasta minhum, bukan urusan engkau wahai Rasul. Nah, maka hati-hati ketika orang memecah belah agama, berarti itu mu'ajizin. Mereka orang-orang yang tidak tumbuh di dalamnya keinginan untuk mengikuti Rasul. Diancam ashabul jahim, menjadi penghuni neraka. Teman-teman ya. Jadi mari ya, kita samakan amal-amal dengan terus mengikuti apa yang Rasulullah contohkan kepada kita. Maka akan terjadi ikhwah, ya, persaudaraan. Ketika persaudaraan terjalin, insya Allah enak, ya. Tanya enak, ditanya enak, diberi jawaban enak, dinasehati juga terima, minta nasihat juga, makanya nyaman. Itulah ikhwah, ya. Itu ikhwah. 4. Upaya untuk menyempurnakan keimanan seseorang adalah dengan menumbuhkan ukhuwah. 5. Tanda tumbuhnya ukhuwah adalah dengan tumbuhnya rasa simpati. Simpati dari jauh, empati dari dekat. Kita ini mungkin lebih banyak tumbuh simpati daripada empati. Kasihan ya mereka, ya. Tapi kita tidak bisa mengingatkan mereka. Nah,
Kita hanya bisa simpati. Seharusnya kita pun empati. Kenapa tidak tumbuh empati? Karena tadi belum menjadi ukhuwah, ya, belum terjalin ukhuwah. Tapi kalau sudah ukhuwah, insya Allah simpati dan empati akan tumbuh, ya. Walaupun terjalin belum sempurna keukhuwahannya, ya. Tapi ketika sudah tumbuh, misalnya saya dengan Pak Ridwan dari jauh, aduh Pak Ridwan jatuh nih, kasihan, gak ada yang nolong, dideketin, ya. Itu namanya empati. Jadi merasakan, andai saya pun jatuh seperti Pak Ridwan, akan merasakan seperti ini. Akhirnya dari dekat tolong. Nah, kebanyakan sekarang ini baru tumbuh simpati. Kenapa? Karena yang akan kita tolongnya nggak mau, ya. Yang akan kita tolong, yang akan kita selamatkan, yang kita sudah tumbuhkan saya empati, mereka tidak mau. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena pihak yang akan kita tolong dengan sebenarnya tolong, mereka belum satu, ya, belum satu amal seperti itu. Maka jika ingin simpati dan empati itu benar-benar satu amal, insya Allah akan nyaman seperti itu, ya. Baik. Kemudian yang 6, untuk menumbuhkan poin-poin di atas adalah dengan memulai pendidikan kasih sayang di dalam keluarga, ya. Sakinah itu akan tumbuh dengan mawaddah warahmah, ya. Sakinah ini hasil dari adanya mawaddah warahmah. Mawaddah itu apa, teman-teman? Mawaddah itu adalah kasih sayang dari yang posisinya lebih rendah, ya. Sedangkan rahmah, kasih sayang yang diposisikan oleh Allah lebih tinggi. Tapi rendah dan tinggi ini bukan masalah mulia dan tidak mulia, ya. Di dalam keluarga itu ada yang namanya ayah, ada yang namanya ibu, ada suami, ada istri, ada anak, ada adik, ada kakak. Dari sinilah, dari hierarki ini tumbuh mawaddah rahmah. Suami yang paling tinggi, qawamun 'ala nisa, dia harus punya rahmah, harus punya kasih sayang. Bagaimana bermuamalah dengan istri. Setelah tumbuh anak, bagaimana bermuamalah dengan anak. Rahmah, kasih sayang, ya. Di dalam hadis yang panjang, binatang yang menjadi yang muftaris, ya, yang apa namanya, yang apa muftaris itu, yang liar, yang ganas saja ke anaknya dia kasih sayang, ya, nggak dimakan anaknya. Nah, apalagi manusia, ya. Seorang bapak hendaknya punya rahmah kepada istri, kepada anaknya. Istri, nah, istri berada posisinya di bawah suami, tapi di atas anak-anak. Berarti istri harus punya mawaddah dan rahmah. Ke suaminya mawaddah, ke anak-anaknya rahmah. Kakak ke ibu, ke rahmah, mawaddah. Ke adiknya rahmah, adiknya mawaddah. Semuanya baik mawaddah atau rahmah pakai ilmu. Itulah sakinah. Ketika di dalam sebuah keluarga sudah terbentuk sakinah dengan ilmu semua tindak tanduknya, ketika keluar pun insya Allah akan tumbuh menyebarkan ilmu. Itu teman-teman, ya, wallahu alam. Yang ketujuh, pendidikan yang dimaksud adalah penyampaian ilmu serta bimbingannya dalam mempraktekkan ilmu tersebut. Surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah ingatkan kepada orang-orang yang mengaku dirinya beriman, Allah memberikan kasih sayangnya. Qu anfusakum. Kalau teman-teman lihat terjemahnya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas menafsirkan kata ku ini sama, ya. Ku ini adalah alimu wa adibu. Hanya saja kalau Sayyidina Ali adibu wa alimu dulu, ya, kalau tidak salah, sedangkan Ibnu Abbas kebalikannya, tapi maknanya sama. Apa yang dimaksud dengan alimu, teman-teman? Ilmui. Sebelum kita mengilmui anak-anak kita, kita ilmui dulu kita. Kemudian adibu.
Artinya adibu apa? Praktekkan ilmu tersebut. Ya, teman-teman nyari ilmu, praktekkan. Itu berarti ya, jika ilmu yang kita cari dari sumbernya yang jelas kita praktekkan, berarti kita sudah mengikuti apa yang Allah sampaikan. Apa? Pembentengan diri dari neraka nanti di akhirat. Ya, begitu mudahnya Allah memberi cara kepada kita untuk bisa terbenteng dari neraka. Terbenteng apa? Ku anfusakum, jaga dirimu dengan apa? Cari ilmu, praktekkan. Cari ilmu. Kalau kepada anak-anak yang belum bisa, ya, baca hadis, belum bisa menghafal hadis, belum bisa memahami hadis, maka kita bimbing langsung dengan adab. Nah, sholat yuk, lihat ayah sholat begini. Anak perempuan, sholat sama ibu, ajari bagaimana rupiah yang benar. Itu namanya adibu. Ya, nanti kalau sudah ini baru, nah ini hadis, coba hafalkan. Nah, itu berarti alimu, mengajarkan ilmunya secara ilmiah. Nanti diterangkan, praktekkan, itu adibu. Jadi adab itu sebenarnya ibaratun an hayatun nafas. Adab itu adalah ekspresi jiwa, ekspresi diri kita yang sumbernya adalah hati. Ya, sumbernya hati. Nah, bagaimana hati ini akan bisa menjadi pusat ekspresi diri yang benar kalau dalam hati nggak ada ilmu? Ya, jadi adab sekali lagi adalah ekspresi dari dalam diri kita yang sumbernya dalam hati. Dan hati sudah Allah ciptakan untuk apa? Untuk tempat ilmu. Al-qalb wi'a'ul ilm. Ya, hati itulah tempatnya ilmu. Jadi ketika hati ini kosong dari ilmu, maka yang akan terekspresi dari diri kita pasti sesuatu yang tidak bernilai. Baik teman-teman, sudah waktu suruk ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini sebagai akhir dari bab yang ke-27. Mudah-mudahan dari sekian banyak hadis kita bisa mengamalkannya setelah kita memahaminya, ya. Jadi al-fahmu itu adalah sudah berikut praktek, ya. Kalau sudah sampai al-fahmu itu berarti sudah praktek. Wallahu alam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bab yang ke-28, yaitu bab menerangkan tentang menutupi aib kaum muslimin dan larangan menyiarkan kecuali dalam keadaan darurat. Bab satru auratil muslimin wan nahyi an isya'atiha li ghairi darurah. Insyaallah biidznillah. Tidak ada pertanyaan? Pak Salim silahkan. Ya baik. Surah Az-Zumar. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu, ya. Ulaika ladina hadahumullah wa ulaikum ulul albab. Allah memberikan dua gelar bagi orang yang mau mendengar. Nah, tapi tidak langsung terima. Harus proses dulu. Jadi apa yang tadi Pak Salim tanyakan itu tepat, ya. Bukan berarti kita menolak, ya. Siapa yang menyampaikan? Kita terima aja dulu, tampung. Wa yattabi'una ahsanahu. Kata ahsan kalau secara bahasa yang paling baik. Tapi dalam tafsirnya bukan yang paling baik, karena agama ini mengajarkan yang baik. Ya, dan tidak ada agama yang paling baik atau wah agama Islam adalah agama yang paling baik, tidak. Ya. Kalau agama Islam yang paling baik berarti agama yang lain bisa kita terima, keliru, ya. Jadi walaupun dalam ayat itu ahsanahu yang paling baiknya, tafsirnya bukan seperti itu, bukan yang paling baiknya tapi yang benarnya. Nah, maka untuk mendapatkan yang benar ini Allah memberikan yahdi ulaika ladina mereka lah orang yang mendapat hidayah dan mereka ulul albab. Hidayah ulul albab itu artinya orang yang terus berpikir. Apa yang dia terima, dia tidak langsung terima saja. Artinya dia tampung dulu, dia proses, ya. Dia pelajari lagi, benar tidak, ya, benar tidak ini. Sepertinya iya, benar, bukan tampung, tapi kita pelajari kembali sampai kita benar-benar bisa, oh iya benar. Itulah, andai kita terkesan menolak, ya. Andai pun misalnya kita menolak, tergantung kepada kita.
Kalau menolaknya benar-benar itu yang ditolak kebenaran dan tidak ada keinginan untuk menerima, itu baru munafik. Ya, tapi kita tahu itu kebenaran, kita simpan, kita proses, akhirnya kita menerima, itu tidak munafik. Ya, jadi orang munafik itu orang yang tidak mau sama sekali menerima kebenaran. Ya, tidak tumbuh dalam dirinya rasa takut kepada Allah. Padahal itu kebenaran dari Allah. Tidak ada keinginan, ya, untuk menerima dan untuk memperbaiki yang sebenarnya dengan nasihat itu adalah untuk kebaikan dirinya, tapi tidak mau menerima sama sekali, itu baru munafik. Tapi kalau dari itu tumbuh rasa takut, oh iya ternyata itu benar, dia mau berubah, itu bukan munafik kata ulama, ya, itu bukan munafik. Jadi munafik itu orang yang memang tidak mau berubah, tidak mau berubah, dikasih ini nggak mau berubah, tetap dia komitmen dengan keburukannya, dengan asumsinya, dengan a priorinya dia, itu baru munafik. Nah, kalau semacam tadi, dia tujuannya nanti untuk mempelajari kembali, itu tidak munafik. Dan itulah proses yang benar, ya. Jadi jangan mentang-mentang, wah ini sampainya dari teman saya dan saya percaya 100%, langsung saja, enggak juga, ya. Tidak salah kalau kita proses lagi di rumah, ya. Kalau kita tidak mampu, kita tanyakan kepada yang mampu. Seperti itu, ya. Jadi begitu Allah mengingatkan orang yang mau mendengar dari siapapun, tapi proses dulu, proses, ya, proses baru diambil kesimpulan. Oh iya, saya bisa terima. Seperti itu Pak Salim. Ada lagi? Tidak ada, ya. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah mengerti. Selamat mengamalkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.